Baik Pak, Ya. tadi kita udah ngomongin tentang pemudi nih. Ya. Kita kembali lagi nih ke konsep kepemimpinan. Nah, Bapak sendiri nih dalam memimpin Seminyo Biotrop atau lembaga-lembaga yang lainnya, konsep kepemimpinan apa yang Bapak pakai, Pak? Yang pertama, be strong leader gitu ya. Iya, siap. Nah, yang kedua adalah be loyalty. Ya, itu yang paling penting ya dalam konteks kita menjadi seorang pemimpin. Tetapi saya setelah saya merenung selama beberapa hari ini, maka seorang leader itu dia harus memiliki satu prinsip. Nah, itu yang saya sebut dengan cetar. Cetar membahana. Iya, jadi ini keren nih ya. Cetarnya apa nih? Cetar gitu kan. Apa ini? Seperti nyeleneh gitu kan. Iya. Padahal itu kan cetar itu kan saya ambil dari 3C kemudian tar gitu kan ya. C-nya Iya, gitu. kan jadi kita pindahkan 3. E-nya jadi 3 gitu. Betul. Tahu. Jadi Itu C kayak 3 tar gitu. kayak anak zaman dulu kalau Iya. SMS agak alay, Pak. Betul. Jadi kan ada bahasa-bahasa keren gitu kan. Iya. Jadi cetar gitu kan. Baik. Gitu. Itu apa tuh, Pak? Nah, jadi ini. Jadi C yang pertama itu adalah soal bagaimana kita komitmen ya. Jadi seorang leader itu harus build up dan build in komitmen. Nah, komitmen itu pasti didahului dengan niat. Niat kita bukan untuk individu, tapi niat kita untuk adalah yang lebih besar gitu ya, untuk masyarakat, untuk dunia ya, untuk lingkungan gitu, untuk Allah gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Kemudian C yang kedua itu adalah soal connectivity gitu ya. Connectivity itu penting karena kita hidup di dunia itu tidak sendiri. Bahwa kita tidak hanya hidup di Indonesia, tapi juga kita hidup di Asia Tenggara, hidup di dunia global kan gitu. Bahkan kadang-kadang kita sering connect juga ke luar kan gitu kan ya. Nah, makanya connectivity ini menjadi falsafah hidup saya, bahwa saya ingin menjadi connecting people gitu ya. Nah, mungkin pernah dengar satu merek handphone, tapi saya baru menyebutkan bahwa itu connecting people. Tapi saya suka itu gitu Iya, kan benar, ya. Pak, karena nggak endorse di sini. Nggak endorse di situ. Kalau endorse kita kasih, Iya, kasih lah. apa gitu kan ya. Nah, kemudian C yang ketiga adalah kolaboratif. Nah, saya terus terang sebagai seorang ekologis itu nggak bisa yang namanya kerja sendiri, kerja individual, tapi adalah selalu kerja bersama. Kolaboratif ini kan menggambarkan bagaimana teamwork gitu kan ya. Seorang leader harus bisa build of teamwork itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau kerja sendiri kita akan jalan sebentar, tapi kalau kita kerja bareng itu jalannya jauh. Jalannya jauh. Apalagi kalau untuk bekerja untuk hebat yang disebut dengan furious, maka harus semua kita gerakkan dengan teamwork yang kuat. Jadi itu soal C yang ketiga tadi ya. C yang ketiga. Nah, kemudian tarnya ini nih yang penting nih. Gitu kan ya. Nah, kemudian totality. Nah, jadi kalau kita bekerja dengan totalitas, itu akan menunjukkan attention orang bahwa kita bekerja sungguh-sungguh dengan niat yang tulus ya. Nah, ini penting. Tulus dan ikhlas. Jadi totality. Jadi tidak perlu peduli bahwa apa yang akan kita dapatkan ketika kita bekerja sebagai seorang leader. Tetapi itu akan kita dapatkan ketika hasilnya itu menjadi hal yang lebih daripada yang diminta begitu. Nah, kemudian kita bicara apalagi yang keempat itu adalah soal affected ya. Jadi affected ini bisa saja kita harus menjadi seorang influencer ya. Artinya affected kita harus bisa dirasakan tidak hanya buat diri kita, buat keluarga kita, buat tetangga kita, tetapi adalah people around the world. Ini paling penting saya kira. Nah, itu soal affected ya. Artinya dampak-dampaknya itu harus kelihatan. Nah, baru yang terakhir itu yang kelima itu adalah results ya. Jadi kita selalu harus bicara hasil ya. Hasil dalam hal ini ada 3 hal yang perlu kita lihat. Pertama soal output. Jangan sampai kerja output tidak kelihatan. Ini akan ditertawakan orang gitu kan. Jangan sampai kerja tetapi impact-nya tidak ada. Nah, jangan sampai kerja tetapi tidak ada outcome. Nah, inilah kita sehingga kita bisa kita katakan harus terencana, harus terukur, harus terlaksana. Jadi itu yang penting. Jadi kalau cetar membahana lah kita di dalam itu, maka kalau misalkan kita punya konsep tanpa kita eksekusi, itu kan halusinasi gitu kan ya. Benar. Tapi eksekusi tanpa konsep itu juga akan berantakan. Itu kira-kira falsafah atau prinsip-prinsip yang harus kita bangun gitu ya. Sekali lagi, 1, 2, 3, cetar. Baik, cetar ya guys. Itu diingat tuh, enak tuh, ingatnya enak ya Pak ya. Baik. Oke Pak, sekarang kita akan berbicara tentang masa depan Pak, tentang impian Pak. Kira-kira nih Pak, impian Bapak terhadap Indonesia, kira-kira nanti ketika Indonesia udah 100 tahun itu Bapak punya impian apa Pak? Ya, pertama saya hanya ingin melihat bahwa tidak ada lagi orang yang berada dalam kondisi kemiskinan. Itu
Itu yang pertama yang paling harus kita rasakan. Artinya kita hidup jangan hanya kaya sendirian. Kalau bisa kita hidup adalah kaya bersama gitu kan. Ini hal yang paling penting saya kira. Karena kita lihat hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda itu ada di persimpangan jalan. Itu suatu hal yang harus kita pikirkan sebenarnya. Kalau bisa kita kasih mereka edukasi, kemudian kita tempatkan mereka di tempat yang baik gitu ya. Nah, yang kedua tentunya saya ingin melihat bahwa Indonesia itu sejahtera. Sejahtera dalam artian tidak hanya buat manusia, tetapi juga sejahtera bagi lingkungan ya. Jadi kita harus bisa mengkonserv, memprotek satu biodiversity kita, harus kita bisa manfaatkan secara efisien terkait dengan sumber daya yang tidak dapat pulih itu. Sehingga Indonesia menjadi gemah ripah Loh Jinawi. Tidak hanya dikuasai oleh hanya segelintir orang, tapi kalau bisa dikuasai oleh banyak orang. Itulah impian yang paling ultimate goal dalam hidup saya itu. Goal ya Pak. Oke, baik Pak. Tadi ngomongin soal kemiskinan nih Pak. Bapak juga adalah orang yang tercukupi pendidikannya seperti itu. Juga telah lulus S3 dari Hiroshima University, benar Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, apa peran pendidikan Pak sebagai eskalator sosial ekonomi masyarakat Pak? Ini penting banget ini sebenarnya ya. Karena yang mendengarkan kita nih rata-rata sedang menempuh pendidikan, khususnya di IPB Pak. Iya kan, no education, no wife. No education, no wife gitu kan. No wife. No wife gitu ya. Istri. Iya. Karena ketemu istrinya di IPB ya. Iya. Itu pantes. Asik gak bisa. Saya heran tuh itu prinsip apa? Kira kan no life gitu. Iya, no education, betul. no life, ini no wife. Iya betul. Artinya bahwa pendidikan ini adalah satu media untuk membawa orang dari trap kemiskinan. Bayangkan kalau misalkan kita bisa mendidik anak-anak yang tadi dari keluarga miskin, kemudian dia jadi seorang sarjana pertanian, sarjana perikanan, whatever sarjananya, tukang insinyur gitu ya, dia akan mengangkat keluarganya. Nah inilah yang perlu kita bangun sebenarnya. Bagaimana kita memberikan satu peluang kepada anak-anak yang berada dalam garis kemiskinan. Kita berikan dia kesempatan dalam bentuk misalkan beasiswa sehingga dia bisa mengangkat pendidikan. Karena pendidikan itu dia akan mempelajari pengetahuan, akan mempelajari tentang ilmu, dan kemudian dia akan bisa membangun sebuah apa yang menjadi harapan dan masa depan dari seorang pemuda. Ini penting karena kalau pemudanya pendidikannya bagus, dia akan ada uang, maka dia akan mendapatkan pemudi yang cantik. Oke. Nah, itu bonusnya itu. Itu catatan pentingnya tuh. Baik. Oke, tadi kita udah ngomongin soal bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, Pak. Nah, soal kesejahteraan, Pak. Nah, bagaimana nih menurut Bapak konsep terbaik dalam mendistribusikan kesejahteraan? Karena kita tahu sendiri sampai saat ini ketimpangan tuh masih terus terjadi di negeri ini, Pak. Ya, saya kira pertama soal distribusi kesejahteraan itu adalah bagaimana kita membuat diri kita humble gitu ya. Artinya kita tidak boleh serakah untuk menguasai natural resources hanya untuk kita sendiri gitu. Tetapi kita berpikir bahwa masih banyak masyarakat, masih banyak pemuda misalkan yang menjadi harapan bangsa ke depan, itu juga harus kita berikan peran untuk dia bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi kita berbagi kasih kepada pemuda, apalagi pemudi gitu kan ya, itu luar biasa gitu kan ya. Benar. Untuk mereka bisa mengelola, kita kasih dia pendidikan tadi supaya dia bisa mengelola sumber daya alam kita itu dengan baik. Artinya konsep sustainable development goal misalkan itu menjadi membumi bagi kalangan pemuda apalagi generasi milenial saat ini begitu ya. Jadi distribusikan semua pengelolaan sumber daya alam tidak hanya bergantung kepada hanya beberapa gelintir saja. Bukan tidak sanggup orang Indonesia ini. Saya tidak yakin saya mampu mereka itu. Baik. Lalu Pak, masih ngomongin terkait dengan pemuda juga nih Pak, dan kaitannya dengan Smeo Biotrop. Bapak sekarang memimpin Smeo Biotrop dan ada concern juga nih kepada para pemuda. Kira-kira Pak, para pemuda ini kalau misalkan ingin ikut kayak semacam program atau bersentuhan dengan hal-hal yang berbau Smeo Biotrop, kira-kira ada kesempatan nggak Pak untuk mereka? Ya, sangat luas sekali kesempatan untuk itu ya. Karena saya adalah seorang leader, seorang director yang sangat terbuka begitu ya kepada semua kalangan, termasuk kita sudah menjadikan sebenarnya Biotrop sebagai learning community center gitu ya. Artinya tidak mesti harus dari lembaga formal seperti perguruan tinggi atau misalkan perusahaan, NGO, tetapi kalau ada kelompok masyarakat dari kampungnya Pak Najib misalkan ingin belajar soal budidaya jamur, silakan mereka bisa datang ke sini, kirimkan surat supaya kami tahu kapan datangnya segala macam, kami pasti akan memfasilitasi. Pengen belajar soal bagaimana
melakukan pembibitan dengan teknik kultur jaringan, ya silahkan, kita menerima banyak sekali. Pengen belajar soal hidroponik, aquaponik, budidaya lobster, air tawar dan ikan hias yang lain, silahkan datang. Kasih surat aja ke kami. Nggak mungkin surat kalau nyampe di tangan saya itu saya tolak, kecuali kita batasi karena sekarang ini adalah pandemi COVID-19. Nah. Tapi kita jangan takut, kita punya sistem yang lain. Kita sudah kembangkan yang disebut dengan blended learning system, atau yang lebih dikenal kita katakan dengan online hybrid learning system. Nah, jadi teman-teman masyarakat berkelompok, kita akan hantarkan apa yang kita miliki kepada masyarakat. Ini kan teknologinya sudah serba digital, benar. Gitu. Jadi kesempatan itu terbuka luas, Pak. Sangat terbuka. Termasuk gitu. Ini kalau misalkan ada teman-teman kawan-kawan mahasiswa IPB dengan organisasinya bisa nih kolaborasi dengan. Sangat bisa. Saya terus terang sangat senang ya, ingin menjadi mentoring leader. Termasuk saat ini saya mementoring sekitar 4 orang untuk menjadi leader ke depan gitu kan ya. Jadi silakan, terutama yang teman-teman yang aktif di organisasi. Begitu bilang saya aktif Pak organisasi, nggak mungkin itu saya tolak. Karena saya tahu bahwa teman-teman ini punya soft skill yang luar biasa dibandingkan dengan yang mahasiswa yang hanya orientasi kepada akademik ansih gitu, saya bilang gitu. Yang katanya adalah dari kos, kampus, kos. Ada istilahnya, Pak. Ada apa istilahnya? Kupu-kupu. Kuliah pulang gitu kan. Nah, itu jangan kayak gitu ya. Silakan, kita di sini tidak hanya konteks science ya kan, kemudian pengetahuan, tapi juga saya secara sukarela akan menjadi mentoring bagi mereka untuk membentuk leader yang visioner dan juga transformatif. Itu ya. Jadi ada kesempatan untuk kalian nih untuk datang ke sini belajar terkait dengan biologi tropika bersama Pak Julham, seperti itu. Nah, Pak, lanjut lagi nih, Pak. Aku akan balik lagi terkait dengan tadi Bapak barusan singgung. Terkait dengan itu jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Apa tadi? Kupu-kupu. Apalagi jadi kupu-kupu malam. Jangan itu bahaya itu. Bahaya. Oke. Artinya rugi banget dong, Pak. Kalau misalkan kita jadi mahasiswa, apalagi mahasiswa IPB nih. Kupu-kupu itu rugi banget dong, Pak. Rugi. Makanya kejarlah cita-citamu memang setinggi bintang di langit. Kalau jatuh kan setengahnya gitu kan ya. Tetapi kita jangan berpikir kita bisa memetik bintang hanya karena bahwa nilai akademik kita misalkan 3.0, apalagi 4.0 gitu kan. Jadi industri 4.0, yakin 4.0 bisa mencapai industri 4.0? Tidak, ternyata tidak. Tetapi mahasiswa itu harus belajar soal soft skill, tidak hanya soal ikut training, misalkan soal soft skill, leadership, managerial, nggak cukup. Jadi laboratoriumnya adalah ada di organisasi. Silakan pilih organisasi apa saja. Yang penting adalah mencoba belajar di sana. Karena kenapa? Mahasiswa harus berani untuk membuat keputusan setiap jam. Jadi nggak mungkin kita hanya ikut training, kemudian kita bisa bikin keputusan setiap jam. Tapi kalau di organisasi kita dituntut untuk berpikir keputusan. Mahasiswa harus memberikan solusi-solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi tadi itu. Jadi harus berorganisasi dia. Mahasiswa harus berinteraksi, harus mengetahui bagaimana karakter atau behavior dari lawan people-nya gitu, lawan komunikasinya. Dia harus berorganisasi di sana begitu. Jadi nggak bisa misalkan hanya berhadapan dengan buku, walaupun dalam buku itu ada gambar people gitu kan. Tapi kan menjadi good people nggak bisa melihat hanya sekedar buku gitu kan. Itu nanti istilahnya itu adalah dia hanya bermimpi untuk dirinya saja. Ini yang paling penting saya kira. Jadi soft skill harus dilatih. Nggak bisa dengan sekedar misalkan dilatih di tempat training, tetapi harus dipraktekkan di organisasi. Baik, Pak. Nih, generasi sekarang itu kadang kalau nggak dikasih bukti itu suka ngeyel, Pak. Iya. Coba Pak, sekarang kasih bukti teman-teman Bapak yang dulu ketika kuliah berorganisasi, sekarang jadi apa, Pak? Coba. Oke, baik ya. Mungkin yang paling dekat itu teman satu kamar saya. Siapa tuh, Pak? Yaitu Profesor Arif Satria. Wih, temunya Pak Rektor. Ya. Ketika beliau di kampus, maka organisasi yang dia tekuni adalah intra dan ekstra kampus. Sama dengan saya juga kan. Beliau pernah menjadi presidium SMPT yang saat ini disebut dengan BMKM ya. BMKM ya. Sukses kan gitu kan. Bener. Akademiknya juga oke kan gitu kan. Bahkan selalu menjadi trendsetter gitu kan ya. Nah, kemudian saya sebutkan lagi orang yang paling senior dari saya saat ini, Profesor Tidoyo Kusumastanto. Itu mantan ketua Senat gitu ya. Ya, beliau tapi lulusnya 3,5 tahun gitu. Itu adalah mentor saya misalnya kayak gitu ya. Artinya masih banyak lagi misalkan. Oke,
bukan mantan, nggak enak maksudnya mantan ya. Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2021-2024, Profesor Rohmin Dahuri. Itu organisatoris juga gitu ya. Tetapi juga adalah seorang akademisi misalkan gitu. Jadi left behind the gun-nya itu adalah sebenarnya di samping istri ya kita organisasi gitu kan gitu. Di samping perempuan yang cantik itu organisasi sebenarnya. Karena networking gitu ya, networking ya. Make connecting people itu adalah organisasi. Membuat kita untuk mendengar itu adalah di organisasi. Karena organisasi banyak orang. Ketika kita jadi leader, kita harus bisa listening to the good people, jangan the worst people gitu kan ya. Itu paling penting itu. Itu organisasi tempatnya. Tadi Bapak kenapa nggak mau nyebut mantan, Pak? Ya, karena saya tidak pernah punya mantan. Oh, baik. Oke, tadi udah disebutin tuh contoh-contohnya dan itu real, benar-benar sudah dilakukan ya. Dulunya berorganisasi, tidak hanya kuliah, sekarang sukses menggapai karirnya. Jadi teman-teman bisa mencontoh gitu ya. Oke Pak, di penghujung ini coba Pak, Bapak kasih wejangan sekitar 1 menit nih Pak, kata-kata closing statement untuk teman-teman yang sekarang menyimak. 1 menit itu panjang banget. Panjang. Gitu. Kalau saya dikasih beat jadi orator tuh. Jadi sebenarnya ketika kita ingin meraih satu mimpi dan harapan, maka tanamlah walaupun itu di usia dini kita. Itu yang paling penting yang pertama gitu ya. Kemudian kita yakin dengan harapan itu bahwa kita akan bisa kita capai. Hanya saja kita perlu bekerja keras, berusaha keras agar harapan itu tidak menjadi harapan yang kosong, ya. Nah, kemudian saya kira bahwa harapan dan kerja keras itu harus diikuti dengan satu pemikiran yang positive thinking. Itu paling penting yang disebut dengan bahwa kita perlu membangun growth mindset, kita harus membangun creative mindset, dan yang terakhir kita harus membangun adalah humble mindset yang disebut dengan 3G ya. Nah, itu penting saya kira bagi pemuda yang sedang sekarang ini menuntut ilmu gitu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa semua itu dengan humble tadi kita tetap harus mempasrahkan diri kepada Allah, berdoa gitu. Itu paling penting. Karena usaha dengan doa itu adalah satu hal yang membuat kita tidak sombong. Tetapi kalau kita berusaha saja tanpa doa, itu akan menjadi manusia-manusia yang sombong saya kira. Jadi kalau kita menjadi manusia sombong, maka itulah temannya setan. Kalau kita menjadi manusia yang humble, maka itulah temannya Allah billahi ta'ala. Baik. Luar biasa banget teman-teman tadi wejangan dari Pak Juhamsa. Kayaknya cukup sekian Pak perjumpaan kita kali ini di Leaders Talk. Kok singkat banget ya gitu ya? Singkat ya Pak. Singkat. Oke, semoga tapi walaupun singkat berkesan seperti itu Pak ya. Nah, oke teman-teman semuanya, cukup sekian kiranya dari kami, dan kita pengen nutup ini dengan jargon Leaders Talk Pak. Boleh, saya diajarin ya. Saya ajarin ya Pak. Jadi nanti gini ngomongnya Pak. Do a good deed, stand up and lead. Oke. Coba Pak, coba. Ya. Do a good deed, stand up and lead. Oke, bareng-bareng ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Do a good deed, stand up and lead. Tunggu Pak, harusnya ada Leaders Talk-nya dulu. Ya. Tadi kan latihan ya. Baik. 1, 2, 3. Leaders Talk, do a good deed, stand up and lead. Oke, cukup sekian teman-teman semuanya. Jangan lupa share konten ini, subscribe YouTube-nya agar makin banyak orang-orang yang menonton konten-konten yang bermanfaat dari HAIPB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.